Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Mama Ayu bisa bikin video lagi, bisa hadir lagi. Tapi sebelumnya Mama Ayu mau ucapin terima kasih banyak nih, yang sebanyak-banyaknya buat yang semua ngedukung channelnya Mama Ayu, yang udah rela gitu, udah bermurah hati untuk mensubscribe, likes, and comment. Hingga tanpa disadari 2 bulan bergerak menjadi YouTubers permulaan ini, Mama Ayu sudah mencapai 1000 subscriber. Dan sekarang Mama Ayu akan berjuang sekuat tenaga untuk 4000 jam tayang. Dan itu bukan perjuangan yang mudah, tapi kita harus tetap semangat. Mana suaranya nih pejuang 4000 jam tayang? Ayo semangat, semangat. Terima kasih banyak ya, sekali lagi Mama Ayu ucapkan buat semuanya yang sudah bermurah hati untuk mensubscribe channelnya Mama Ayu. Terima kasih, terima kasih. Sadar atau enggak sih kalau ternyata untuk menjadi baik atau berubah menjadi baik justru pada saat atau kondisi yang kurang baik? Contohnya sekarang perubahan baik di era pandemi. Tahu dong kalau pandemi itu berarti wilayah kita, daerah kita atau negara kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Berarti kondisinya kurang baik. Bisa kita berubah menjadi lebih baik? Bisa. Dulu sebelum pandemi datang, pernah nggak setiap orang cuci tangan sesering sekarang? Nggak pernah. Dulu tuh cuci tangan kalau pas mau makan aja. Kadang kalau makannya pakai sendok juga jarang yang mau cuci tangan. Ya dong, kalau sekarang masuk pusat pertokoan, perbelanjaan atau mall, cuci tangan dulu. Bener ya? Atau ke sekolah ada urusan penting, pengurusan uang SPP atau apalah namanya, ke kantor, selalu disediakan alat untuk cuci tangan, air, sabunnya, atau paling tidak ada hand sanitizer lah di situ. Perubahan yang sangat baik. Oke, itu akan menjadi pola hidup kita berikutnya. Kemudian apalagi? Biasanya tuh ya, kalau zaman-zaman kemarin sebelum adanya pandemi, ada tetangga yang tiba-tiba beli TV, tetangga lain jantungnya mendidih, kuping panas-panas, bergelora, kemudian bergerombolan dengan yang lainnya mengadakan rapat pembicaraan intern gitu ya, langsung mengatakan itu TV beli di mana, kredit di mana, berapa bulanannya, DP-nya berapa, itu angsurannya berapa, dia sanggup bayar atau enggak nantinya, seperti itu. Sekarang sudah tidak ada lagi perkumpulan-perkumpulan yang enggak berarti seperti itu. Perubahan yang sangat baik. Ada lagi perubahan baik berikutnya? Banyak sekali. Sekarang kemana-mana orang pakai masker. Masker sudah menjadi pakaian kita. Nggak ada tuh orang yang keluar rumah nggak pakai masker kalau di era sekarang ini gitu ya. Jadi udah menjadi pakaian wajib deh buat setiap orang pakai masker. Bahkan di semua lini nggak ada yang nggak menggunakan masker, dan itu coraknya beraneka ragam loh. Ada masker yang mewah, ada masker yang sederhana, ada masker yang bergambar wajah, berjenggot gitu, dan semuanya lucu-lucu. Dan masker ini selain dia melindungi diri kita, dia juga ada kegunaan lain. Nah, ketika kita kehabisan lipstik misalnya untuk mama ya, pakai masker itu nggak jadi masalah nggak pakai lipstik. Kalau dulu tuh kalau keluar harus pakai lipstik karena kelihatannya tuh pucat gitu ya kalau nggak pakai lipstik. Kalau sekarang nggak masalah karena kita pakai masker. Jadi kalau ngomong pun sama orang, kalau habis makan jengkol atau makan makanan yang mengeluarkan aroma-aroma yang aduh senyap-senyap gitu ya, nggak masalah karena sekarang pakai masker. Nah, lupa gosok gigi nggak apa-apa karena pakai masker gitu. Tapi jangan ya, harus tetap menjaga kebersihan karena akan menjadi pola hidup nantinya, gaya hidup. Karena
karena dengan menjaga kebersihan kita bisa terbebas dari segala jenis penyakit. Betul? Betul sekali. Lalu apalagi sih perubahan baik yang dilakukan di era pandemi ini? Banyak banget, selain pakai masker, cuci tangan, menghindari perkumpulan, dan yang paling penting di era pandemi ini kita bisa menjaga silaturahmi. Masa iya? Kan kita dilarang berkunjung. Kita saling bertanya tentang kabar. Gimana kabarnya? Baik-baik aja. Kalau tiba-tiba ada yang batuk, kenapa? Kamu sakit? Langsung cemas ya, nggak tahu tuh dalam pikirannya apa, tapi yang jelas cemas dulu. Kalau Mama Ayu gitu, kalau sekarang tuh di era pandemi justru hubungan dengan keluarga makin dekat. Walaupun kita pisah-pisah rumah atau nggak sedaerah tinggalnya, nggak sekota gitu, tapi akan saling bertanya tentang kabar. Gimana? Sehat? Anak-anak sehat? Sehat. Rajin-rajin minum air putih ya, atau rajin-rajin konsumsi sayur dan buah. Jadi saling memperhatikan, memberi perhatian, dan itu luar biasa. Di era pandemi kita bisa melakukan hal-hal yang baik tentunya. Mama Ayu suka bicara tentang kebaikan, karena kalau bicara tentang kebaikan kita selalu ingin menjadi lebih baik. Kalau kita bicara tentang rasa sakit aja, kita tuh seperti orang yang terjebak dalam kondisi ini dan gak mau bangkit gitu ya. Kalau kita bicara tentang semangat juang, kita menjadi orang yang akan membuat diri kita menjadi lebih baik. Tujuannya perubahan baik walaupun dalam kondisi yang tidak baik. Karena setiap orang, sadar atau nggak sadar, justru menjadi lebih baik memang pada kondisi-kondisi yang tidak baik. Seseorang bisa kuat dan sabar ketika dia ditimpa begitu banyak ujian. Seseorang bisa menjadi begitu menyayangi orang lain, mencintai orang lain, justru ketika dia merasa diabaikan, sakitnya diabaikan, dia nggak ingin mengabaikan orang lain. Hidup seperti itu. Dan untuk orang-orang yang ingin menjadikan hidupnya lebih baik, dia selalu belajar untuk melakukan perubahan-perubahan baik. Begitu banyak perubahan-perubahan baik yang udah kita lakukan di era pandemi ini. Dan perubahan-perubahan baik itu nantinya ketika keadaan sudah baik-baik saja seperti harapan kita semua, akan menjadi gaya hidup kita, akan menjadi pola hidup kita ke depannya. Kita sudah belajar bertahan hidup dalam kondisi tersulit saat ini. Jadi kita akan menjadi orang yang sangat kuat nantinya. Kita akan memproteksi diri kita dengan perlindungan-perlindungan yang luar biasa, menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari perkumpulan-perkumpulan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita mematuhi protokol kesehatan untuk diri kita. Jadi, nggak ada alasan untuk tidak mematuhinya. Nggak ada alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita. Kalau masih ada yang berargumen tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, terserah ya. Yang penting untuk yang peduli, lakukan yang terbaik. Oke? Hidup ini hanya untuk orang-orang yang ingin membuat hidupnya lebih baik. Jadi kalau orang yang terjebak dalam kondisi dan pemikiran yang tidak ingin hidupnya lebih baik, ya sudah. Yang penting kita sudah sama-sama mengingatkan bahwa kita harus berjuang untuk hidup kita. Gak akan ada orang lain yang berjuang untuk hidup kita. Kita sendiri yang harus berjuang untuk hidup kita lebih baik. Semangat semuanya, semangat. Oke, terima kasih banyak. Singkat banget sih videonya, tapi gak apa-apa. Alhamdulillah bisa bikin video baru, karena udah lama Mama Ayu gak bikin karena sibuk banget, tapi disempet-sempetin. Alhamdulillah berkah banget malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.